Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Anwar Pratama. Saya dari F102 Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekuensial, paralel, dan pipelining pada proses pencucian baju untuk memenuhi tugas UAS Arsitektur dan Organisasi Komputer. Baik, yang pertama yaitu tentang sekuensial proses. Proses ini merupakan proses yang paling dasar. Bisa dilihat pada ilustrasi ini. Untuk pada proses pencucian baju, di sini contohnya yang pertama pencucian 1 akan masuk dari baju kotor, dia akan masuk ke mesin cuci, kemudian akan masuk ke penjemuran, kemudian disetrika, dan baju pun selesai. Pencucian yang pertama selesai. Nah, setelah melakukan seluruh rangkaian dari pencucian yang pertama ini, proses akan melanjutkan kepada proses pencucian yang kedua. Nah, di sini cucian kedua masuk, kemudian proses yang sama akan dilakukan, dan ketika proses pencucian kedua sudah selesai semuanya, maka akan melanjutkan kepada proses pencucian yang ketiga. Nah, sama seperti proses sebelumnya, ketika proses ini sudah selesai semuanya, maka proses pencucian yang ketiga selesai. Nah, sekuensial proses ini memang yang paling aman untuk dijalankan, tetapi banyak kekurangannya. Salah satunya yaitu waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan seluruh prosesnya, dan adanya inefisiensi atau ketidakefisiensian, karena ketika proses pencucian, sebagai contoh, ketika pencucian pertama sudah masuk ke dalam penjemuran, maka mesin cuci ini kosong kan. Nah, mesin cuci yang kosong ini tidak dapat digunakan jika prosesnya itu sekuensial, karena harus benar-benar dilakukan secara menyeluruh terlebih dahulu untuk menyelesaikannya, baru dapat melanjutkan kepada proses pencucian yang kedua. Kemudian lanjut untuk paralel proses. Nah, di sini paralel proses ini ilustrasinya untuk pencucian baju. Jadi yang pertama itu pencucian dari baju yang satu sampai pencucian yang ketiga masuk semuanya secara bersamaan, dan dicuci secara bersamaan, dijemur secara bersamaan, disetrika secara bersamaan, dan pencucian 1 sampai ketiga pun akan selesai secara bersamaan. Proses paralel ini jauh lebih cepat daripada sekuensial pastinya, tetapi memerlukan lebih banyak biaya atau resource, ya, sumber daya. Kenapa? Karena semuanya dilakukan secara bersamaan, maka kita membutuhkan mesin cuci pun lebih banyak, ya. Sebagai contoh kasusnya yaitu di sini kita membutuhkan 3 mesin cuci. Kemudian untuk areanya pun kita butuh lebih luas karena butuh 3 area penjemuran. Dan orang untuk menyetrikanya pun kita membutuhkan lebih banyak orang, yaitu 3 orang untuk menyetrika. Jadi secara biaya jauh lebih mahal. Sama seperti CPU, ya. Biasanya CPU atau prosesor yang memiliki multi-core jauh lebih banyak itu pasti harganya pun jauh lebih mahal. Sama seperti pada proses pencucian baju. Kemudian lanjut, yang terakhir yaitu untuk pipelining proses. Dan ini ilustrasinya pada analoginya proses pencucian baju. Jadi yang pertama, cucian baju yang kotor masuk ke mesin cuci. Dan ketika sudah beres di mesin cuci, cucian yang pertama ini akan masuk ke dalam proses penjemuran. Nah, dikarenakan mesin cuci ini sedang kosong, maka proses ini bisa langsung lanjut kepada proses pencucian yang kedua. Jadi akan ada proses yang berjalan bersamaan dalam satu waktu, tetapi dalam tempat yang berbeda. Sebagai contohnya di sini proses pencucian yang pertama itu sedang ada dalam proses penjemuran, sedangkan untuk pencucian yang kedua ini sedang ada dalam proses pencucian. Nah, ketika proses pencucian 1 sudah selesai dan masuk ke dalam proses penyetrikaan, maka cucian 2 akan masuk ke dalam penjemuran. Dan karena mesin cucinya itu sedang kosong, maka pencucian ketiga pun bisa dilakukan pada mesin cucinya. Nah, semua proses ini akan dijalankan secara terus seperti ini hingga seluruh prosesnya selesai. Hingga cucian 1 selesai, kemudian cucian kedua selesai, dan yang terakhir selesai adalah untuk pencucian yang ketiga. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan sekuensial, paralel, dan pipelining proses pada proses pencucian baju. Mohon maaf sebelumnya apabila ada salah kata dan kurangnya penjelasan dalam presentasi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.